Beres? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan menyampaikan pembahasan sesi pertama, yakni tentang konsep dasar sistem operasi. Di sini ada 5 mahasiswa. Pertama saya sendiri, Rian Rizky Rajib. Kemudian ada Aditya, ada Muammar, ada Ilham Juardi, dan juga ada Satria. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung saja. Apa sih konsep dasar sistem operasi itu? Namun sebelumnya, di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, apa itu fungsi sistem operasi? Apa tujuan sistem operasi? Apa tugas utama sistem operasi? Kemudian konsep utama dari sistem operasi itu. Dan terakhir ada sejarah perkembangan sistem operasi. Lalu di sini ada contoh sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Juardi. Silahkan. Oke, baik. Di sini ada contoh sistem operasi. Slide sebelumnya, maaf. Nih, yang pertama itu ada Windows, terus yang kedua ada iOS, yang ketiga ada Android, dan yang keempat ada Linux. Slide selanjutnya. Nah, lalu ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi itu ada dua. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya, dan yang keduanya adalah penyedia layanan. Oke, saya serahkan lagi kepada moderator. Selanjutnya ada Saudara Satria yang akan menjelaskan tentang tujuan sistem operasi. Ya, terima kasih moderator. Tujuan sistem operasi yaitu memudahkan pengguna komputer secara efisien dan mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Selanjutnya. Lalu ada tugas utama sistem operasi, yaitu ada bagian hardware. Bagian hardware tugasnya itu mengelola sumber daya, 2 penyedia layanan, 3 pembuat dan eksekusi program, keempat akses perangkat masukan atau luaran. Yaitu ada software. Software tujuan utamanya adalah akses berkas-berkas dan sistem, mendeteksi dan memberikan tanggapan, beberapa kebutuhan software, dan akuntan. Selanjutnya ke moderator lagi. Nah, baik, terima kasih. Kemudian di sini ada konsep utama dari sistem operasi dan akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Untuk konsep utama sistem operasi ini terdapat proses, yaitu proses adalah ready, running, dan block. Dan yang selanjutnya ada sistem call dan sistem program. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Saya berikan kesempatan kepada Muammar. Silakan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bentar, sorry. Slide-nya error. Di Zoom aja. Ada sejarah perkembangan sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, pada tahun 1955 sampai dengan 1965, generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBYS, SJS. Generasi ketiga rentang waktu dari 1965 sampai 1980.
Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-server, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Yang terakhir, generasi keempat, tentang waktunya, dari pasca 1980-an sampai sekarang, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis dan sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Sekian sejarah perkembangan sistem operasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad. Mungkin demikianlah yang tadi kita bawa tentang konsep sistem operasi. Di sini ada referensi yang bisa kita gali atau kita lebih diperluas. Pertama dari William Stalling, Operating System, Internals and Design Principles, Prentice Hall. Kemudian ada Tenenbaum, A Modern Operating System, Prentice Hall, New York. Kemudian ada Silberschatz Galvin, Operating System Concepts, 4th edition, Edison Wesley. Jadi kesimpulan dari konsep konsep dasar sistem operasi ini adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau yang kita tahu brainware. Sistem operasi telah berkembang dan mampu berevolusi menjadi lebih baik dalam proses implementasinya. Terdapat berbagai jenis sistem operasi yang dapat digunakan berdasarkan cara kerjanya masing-masing. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Semoga jadi pelajaran dan terima kasih. Dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang. Salam Siang. mahasiswa. Salam merdeka. Beres, Sudit?